Terima kasih masih bersama kami pemirsa. LP2M PDM Magelang gelar Grand Launching Mahat Ali Muhammadiyah. Pendirian Mahat Ali Muhammadiyah ini diharapkan mampu menghasilkan mubalik-mubalik Muhammadiyah yang bermanfaat besar bagi umat. Kegiatan Grand Launching Mahat Ali Muhammadiyah, Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau LP2M PDM Magelang, berlokasi di Dusun Beran, Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua PDM dan Pimpinan Daerah Aisyah atau PDA Kabupaten Magelang, beserta Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM se-Kabupaten Magelang dan jajarannya. Launching Pondok Pesantren Mahasiswa atau Mahat Ali Muhammadiyah Magelang ini ditandai dengan penanda tanganan dokumen oleh Ketua PDM dan Ketua LP2M PDM Kabupaten Magelang serta pejabat terkait. Selanjutnya, pengguntingan pita penggunaan gedung Mahat Ali Muhammadiyah oleh Ketua PDM Magelang M. Nasiruddin disaksikan seluruh tamu yang hadir. Pengurus Mahat Ali Muhammadiyah Magelang Senang Widodo mewakili LP2M PWM Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan pendirian Mahat Ali Muhammadiyah ini sejalan dengan program LP2M PWM Jawa Tengah yang saat ini sedang merintis Pondok Pesantren Tafakufiddin di Patehan, Kendal. Pendirian Mahat Ali Muhammadiyah ini perlu uluran tangan masyarakat sebagai sarana mencari amal jariah, sehingga Mahat Ali Muhammadiyah mampu menghasilkan mubalik-mubalik Muhammadiyah yang bermanfaat besar bagi umat. Kami dari LP2M Wilayah Jawa Tengah mengucapkan selamat kepada PDM Kabupaten Magelang, dalam hal ini LP2M PDM Kabupaten Magelang yang telah berhasil mendirikan Mahat Ali Muhammadiyah. Dan program ini sejalan dengan program Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang saat ini sedang merintis Pondok Pesantren Tafakufiddin yang ada di Patehan, Kendal, dan programnya hampir sama dengan Mahat Ali Muhammadiyah ini. Tentu Mahat Ali Muhammadiyah ini perlu dukungan Bapak Ibu semua. Tidak bisa LP2M PDM Kabupaten Magelang hanya berjalan sendiri. Perlu uluran tangan kita, perlu rangkulan kita. Oleh karenanya kami berpesan Bapak Ibu, mari jadikan Mahat Ali Muhammadiyah ini sebagai sarana kita mencari amal jariah. Mudah-mudahan nanti melahirkan mubalik-mubalik, melahirkan ustadz-ustadz yang betul-betul bermanfaat untuk umat Islam, wabil khusus untuk Muhammadiyah. Ketua PDM Kabupaten Magelang M. Nasiruddin menyambut baik dan memberi apresiasi atas pendirian Mahat Ali Muhammadiyah ini. Kehadiran Mahat Ali Muhammadiyah dirasa penting karena ke depan diharapkan bisa melahirkan penggerak-penggerak Muhammadiyah. Ditambah 1 tahun masa bahwa hadirnya Ma'alim ini jadi penting. Mahat Ali Muhammadiyah Kabupaten Magelang hadir dengan masa studi 2 tahun ditambah 1 tahun masa pengabdian sehingga menjadi 3 tahun yang harapannya bisa menguasai ilmu-ilmu dasar syariah, ilmu dasar kegiatan gerakan Muhammadiyah, mengetahui betul bagaimana peta perjuangan Muhammadiyah khususnya di Kabupaten Magelang, sehingga yang bersangkutan bisa menjadi muharrik, penggerak yang tepat dalam kerangka yang pas kaitannya dengan harokah Muhammadiyah di Kabupaten Magelang. Ya, salah satunya lewat Ma'alim ini. Launching Mahat Ali Muhammadiyah diisi pengajian oleh Ketua Itmam atau Ittihadul Ma'ahid Al-Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunus Muhammadi yang menyampaikan materi tentang kiat-kiat mengembangkan Mahat Ali Muhammadiyah. Yang berbasis Al-Quran. Mengapa perkembangan pesantren Muhammadiyah sedemikian pesatnya, Ustaz? Saya katakan salah satu penyebabnya hadirin yang berbahagia. Yang tahu di pesantren itu ada yang disebut dengan hidden kurikulum. Kurikulum yang tersembunyi. Apa itu, Ustaz? Keteladanan kiai, keteladanan para asatidz,
di pesantren itu yang disebut hidden curriculum 2025 ini. Catatan dari LP2 PP Muhammadiyah, ternyata jumlah pesantren Muhammadiyah dari angka 67 tahun 2010 sekarang menjadi 245 pesantren. Perkembangan pesantren Muhammadiyah tidak hanya dari segi kuantitas, segi jumlah, tapi dari kualitas juga berkembang luar biasa. Sehingga sekarang sudah tidak ada alasan bagi warga Muhammadiyah tidak percaya kepada pondok pesantren Muhammadiyah. Kompetitor itu mempengaruhi, tapi sebenarnya itu bukan segala-galanya. Kuncinya ada di pembinaan. Sehingga apapun kompetitor, tapi kalau pembinaan di pondok pesantren kita mantap, teratur, terakui, no problem, tidak ada masalah. Kalau pembinaan kita optimal, pengawasan kita optimal, sehingga apapun kompetitor tidak akan mempengaruhi pesantren kita. Dan itu mendapatkan pengakuan masyarakat, insya Allah Pak. Nanti yang dicari Pak, Mahat Ali Magelang akan dicari. Kesklamatur kunci ini pun tentang pembinaan. Dengan Al-Quran ini akan mewujudkan apa Acara kegiatan launching Mahat Ali Muhammadiyah Magelang diakhiri dengan penggalangan dana dari para donatur dan tamu undangan. Penggalangan dana dipandu oleh Ihsan Saifuddin dari Majelis Tablik PDM Sukoharjo. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya pemirsa, pimpinan daerah Aisyah Jepara menggelar pengajian dalam rangka Milad ke-108 Aisyah dan pentasyakuran zakat dari kantor zakat Lazismu PDA Jepara di Pendopo Kabupaten Jepara. Pimpinan daerah Aisyah atau PDA Jepara menggelar pengajian di Pendopo Kabupaten Jepara dalam rangka Milad ke-108 Aisyah. Sebelum pengajian dimulai, kantor layanan Lazismu PDA Jepara mentasyarufkan zakat kepada 43 orang mualaf, 15 UMKM, 3 panti asuhan, panitia renovasi Masjid At-Taqwa Jepara, dan panitia pembangunan Rumah Sakit PKU Aisyah Jepara. Pengajian Milad ke-108 Aisyah ini diikuti oleh sekitar 225 peserta dan 43 diantaranya adalah mualaf binaan PDA Jepara. Pengajian ini istimewa karena dihadiri langsung oleh sesepuh organisasi wanita Jepara, yaitu Laila Saidah Witiarso Utomo, istri Bupati Jepara, dan juga Maria Anna Muryani dari Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah. Ketua PDA Jepara Umi Kulsum menyampaikan bahwa pengajian ini dilaksanakan dalam rangka Milad ke-108 Aisyah. Milad ke-108 Aisyah mengambil tema memperkokoh ketahanan pangan berbasis desa Qoryah Thoyibah menuju ketahanan nasional. Sejalan dengan tema ini, PDA Jepara melalui Majelis Ekonomi telah mengembangkan program Gerakan Lumbung Hidup Aisyah yang pada tahun ini meraih juara 1 tingkat Jawa Tengah dan juga program pemberdayaan UMKM untuk mengembangkan produk lokal, memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan. Umi Kulsum dalam Milad ke-108 Aisyah mengajak kepada masyarakat terutama para perempuan untuk menjadi perempuan yang cerdas, berkemajuan, mandiri, dan tangguh agar bisa menghadapi tantangan zaman, melaksanakan gerakan lumbung hidup di rumahnya masing-masing untuk mewujudkan ketahanan pangan, serta beli produk lokal UMKM Jepara supaya UMKM semakin berdaya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita melaksanakan pengajian dalam rangka Milad Aisyah ke-108 tahun. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar. Milad Aisyah yang ke-108 dengan tema mengokohkan ketahanan pangan berasaskan Qoryah Thoyibah menuju ketahanan nasional. Capaian-capaian yang kita dapatkan pada periode ini yaitu menjadi juara 1 tingkat wilayah di dalam gerakan lumbung hidup Aisyah. Dari Majelis Ekonomi adalah UMKM. Ini sejalan dengan program pemerintah daerah Jepara yang mulus, yaitu kita memberdayakan UMKM untuk berdaya memproduksi
apa yang makanan lokal daerah Jepara yang kita promosikan kepada masyarakat luas, terutama masyarakat Jepara, wabil khusus mungkin ke luar daerah Jepara. Dalam sambutannya, Laila Saidah Witiarso Utomo mengucapkan selamat Milad Aisyah yang ke-108 dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Aisyah Jepara atas peran strategis Aisyah dalam membangun masyarakat Kabupaten Jepara di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan maupun pelestarian lingkungan. Usia 108 Aisyah telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia, khususnya perempuan Jepara, mampu menjadi agen perubahan dan mendorong kemajuan umat. Laila berharap melalui Milad 108 ini, Aisyah Jepara akan semakin solid dan kolaboratif dalam membangun kekuatan masyarakat desa, mencetak perempuan tangguh, serta berperan aktif dalam mewujudkan visi Jepara mulus makmur, unggul, lestari, religius, bersinergi dengan pemerintah dan seluruh organisasi wanita di Jepara. Kegiatan ini dimeriahkan dengan bazar UMKM dari pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Jepara, dan juga ada pemeriksaan gratis dari Rumah Sakit PKU Aisyah Jepara. Agung Rianto memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya pemirsa, Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan atau UMPP ingatkan pada alumninya untuk tetap membawa ajaran agama saat bekerja agar terhindar dari perbuatan tercela seperti tindakan korupsi dan niretika. UMPP menggelar wisuda ke-9 untuk 153 mahasiswanya yang telah purna studi di tahun ini. Prosesi wisuda digelar di Aula Kampus Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIKES Jalan Ambo Kemban, Kabupaten Pekalongan. Di sela acara wisuda, Rektor UMPP Nur Izzah mengingatkan kepada para alumni untuk tetap membawa bekal ajaran agama saat di dunia kerja, seperti sholat 5 waktu dan terus menjunjung etika. Menurut Izzah, prestasi tak akan dapat diraih jika meninggalkan ajaran agama. Izzah ingin agar alumni UMPP tetap religius dalam dunia kerja seperti menjalankan sholat serta menjaga profesionalitas. Ajaran agama diyakini mampu menahan diri untuk melakukan tindakan tidak profesional seperti korupsi dan tidak disiplin di dunia kerja. Untuk alumni dan wisudawan dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan, khususnya ya setelah lulus ini siapkan diri untuk kembali ke masyarakat, siapkan diri untuk mengabdi di masyarakat, untuk bekerja dengan baik. Kemudian dalam mempersiapkan diri jangan lupa ajaran agama tetap dibawa. Sholat 5 waktu tetap harus dilakukan dimanapun berada. Kemudian etika, akhlak itu harus selalu dijunjung tinggi dalam bekerja, karena kompetensi keilmuan saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan etika yang baik, dengan akhlak yang baik, sehingga mampu bersaing di era global dengan siapapun dari sisi manapun. Pesan terakhirnya, Izzah memandang peluang pekerjaan di dalam negeri masih terbuka lebar. Para alumni diminta untuk kreatif dalam meniti karir, baik dengan menjadi pegawai atau berwirausaha, tanpa harus terbawa arus kabur aja dulu yang sempat ramai di media sosial. Dewi Masita, wisudawan terbaik profesi bidan UMPP, merasakan kuliah di UMPP cukup menyenangkan karena dosen yang cukup komunikatif dan kekeluargaan. Alhamdulillah sih dari para dosen sangat membantu nggih, apalagi saya sudah bekerja, jadi untuk waktunya fleksibel antara waktu kuliah dan waktu bekerja. Bagaimana dengan keilmuan yang disampaikan di kampus ini? Untuk keilmuannya alhamdulillah sangat bisa dipahami dan bisa langsung saya aplikasikan di tempat bekerja. Berarti sangat menunjang karir. Nggih, sangat. Pada wisuda ke-9 UMPP terdiri dari alumni diploma 35 orang, sarjana 128 orang, dan profesi sebanyak 22 orang. Dari total 153, sejumlah 52 wisudawan dinyatakan cum laude. Tim TV Mo memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah.